Di bulan Ramadan ini banyak sekali kita jumpai pengemis di mana-mana, di depan ruko, di perumahan, di depan rumah kita kadang-kadang ngetok gerbang, sampai kadang-kadang kita jadi sedikit agak terganggu. Kita sampai pada dilema, sebaiknya memberikan derma atau tidak. Kalau kita memberikan, kadang ada rasa curiga kalau ternyata orang tersebut ternyata mampu dan tidak membutuhkannya. Karena kita pernah dengar, baca di koran atau di internet bahwa ada kampung pengemis di mana banyak rumah mewah di situ. Bahkan pada rahasia ada ditemukan di rumah pengemis di kota itu, di kosnya itu ada ratusan juta. Tapi kalau kita tidak memberikannya, kadang-kadang ada perasaan bersalah di dalam diri kita. Demikian kadang kita bingung, memberi atau tidak memberi. Hemat saya, kalau memang kita mau memberi, ya beri saja, habis itu lupakan. Dan kalau kita tidak enggan memberikannya, kita tidak mau memberikannya, ya sudah tidak perlu diberikan. Habis itu lupakan, tidak perlu memendam rasa bersalah. Dilema ini seperti juga dengan cerita tentang dua pertapa. Ada pertapa muda dan pertapa tua. Mereka berjalan di dalam hutan, tiba-tiba ada teriakan minta tolong dari sebuah sungai. Mereka segera berlari, dan ketika nyampe di pinggir sungai, si pertapa tua segera meloncat ke dalam sungai tersebut dan berusaha menyelamatkan si korban tersebut. Kemudian setelah berhasil berenang mengentaskannya di pinggir sungai, pertapa tua segera berusaha membantu pernapasan pada korban tadi. Ternyata korban tadi itu seorang gadis muda cantik yang hampir tidak memakai baju. Entah mungkin sebelumnya mandi di pinggir sungai atau bagaimana, tidak jelas ceritanya. Setelah gadis muda tadi berhasil selamat, mereka segera meninggalkannya. Ketika sudah setengah hari perjalanan masuk ke dalam hutan lagi, si pertapa muda bertanya pada si pertapa tua, "Bukankah tidak baik, Kak, kalau kita itu memegang tubuh seorang gadis yang bukan anggota keluarga kita?" Si pertapa tua menjawab, "Gadis yang mana ya?" Pertapa muda kaget, "Yang tadi, Kak. Yang tadi kakak bantu pernapasan tadi." Si pertapa tua ganti menjawab, "Yang mana? Aku sudah melupakannya." Si pertapa muda diam, kemudian merenung dan malu sendiri. Dari situ ia mendapatkan pelajaran tentang bagaimana bahwa membantu itu tidak harus diingat, biarkan terjadi apa adanya. Ketika kita membantu orang lain dan kemudian kita selalu mengingatnya, itu ibarat kita membawa beban kebaikan di dalam diri kita itu, tapi di luar tubuh kita, yaitu di dalam rangsel kebaikan kita. Tetap aja rangsel itu akan memberi beban pada hidup kita, perjalanan kita. Karena ibarat kita itu melakukan perbuatan baik dan kemudian kita mengharapkan balas jasa pada kehidupan kita di berikutnya. Apalagi kalau kita melakukan perbuatan buruk, tentunya rangsel itu bebannya lebih berat lagi. Jadi lebih baik ketika kita melakukan perbuatan baik, lakukan dan lupakan, supaya perjalanan hidup kita lebih enteng.